Selamat pagi teman-teman. Siang. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Iya, di luar selamat langit siang. gelap. Selamat siang. Heeh. Apa kabar semuanya? Baik, Sehat ya. Puji sehat banget nih. Tuhan. Mm-mm. Jadi hari ini kita akan memulai kebaktian dengan tema besarnya masih Jesus and Forgiveness ya. Terus kita nanti akan belajar forgive to be forgiven. Jadi kita belajar mengampuni untuk diampuni gitu. Kemudian sebelum kita memulai, mari kita nyanyikan Mazmur bagi Tuhan. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Dia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita ini. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dan kasih setia-Mu. Engkau telah melindungi kami dari bangun tidur hingga sampai pada siang hari ini. Saat ini kami akan memulai ibadah, kiranya Kau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan berkati juga para petugas yang akan melayani dan juga pembawa firman, kiranya Kau yang memberikan hikmat kepadanya. Dan juga bagi teman-teman yang belum bisa hadir, kiranya Engkau yang tolong sertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita ke wacana. Waktunya cairkan suasana. Gimana Kak Hendra? Kita mau memainkan sebuah permainan yang tadi ya Kak ya, gratis dan 1.000. Gratis dan 1.000. Nah, silakan dijelaskan Kak Okta. Hah? Cluenya. Oh, cluenya. Oke. Jadi, sebentar. Tadi kalau nggak salah kan cluenya itu 1.000 itu gratis gitu ya.
Oh iya. Terus Jadi clue-nya gratis itu 1.000 gitu ya. Lalu pertanyaannya? Contohnya kan 1.000 itu gratis. Gratis itu 1.000. Misalkan meja itu harganya 1.000. Kursi itu gratis. Nah, kalau buku harganya berapa? Ada yang bisa tebak? Tebak-tebak aja. Seru-seruan. Yuk. Mejanya 1.000, Kak. Iya, mejanya 1.000. Kursinya gratis. Kalau Terus? buku harganya berapa? 1.000 juga. 1.000. Iya, betul. Celana berapa? Apanya, Kak? Celana. Gratis. Gratis. Salah. 1.000. Bukan. 1.000, Kak. Celana ya, CELANA. Bukan. Celana. Iya. 1.000. Bukan. Celana itu 2.000, kawan-kawan. Oh iya, 2 kakinya ya? Pinter. Padahal kursi ada yang kakinya 3 juga loh ya. Iya, terus kalau apa lagi? Kalian mau apa? Kalau kemeja merah harganya berapa? 1.000. 3.000, Kak. Kemeja merah. Iya, 3.000. Itu siapa sih yang ngomong? Kak Duma. Kak Duma. Iya, Selamat siang, telat masuk. Kak Duma kalau punya usaha di Tanah Abang jangan ini dong. Enggak. Kalau jual pakai yang 1.000 itu gratis itu 1.000, wah rugi. Iya, nanti dia pilih yang kakinya banyak ya. Iya. Pilih kaki 1.000. Kalau bantal guling harganya berapa? Ini teman-teman remaja udah ngerti belum? Apa bingung? Coba Bingung, Kak. kita tes dulu ya. Iya, tes dulu. Brian sama Sarah. Kursi berapa kakinya, Sarah? 4. Brian, meja berapa kakinya? 8. 4. Oh, 4. Oke. Nah, berarti kalau apa tadi yang harganya 1.000? Permen ya? Permen itu gratis. Permen gratis. Meja kursinya gratis ya? Mejanya 1.000. meja 1.000, kursi gratis. Uh-uh. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apa tadi tuh? Celana berapa 2.000. harganya? 2.000. Ini jumlah A-nya ya? Bukan. Jumlah apanya, Kak Okta? Jumlah apanya tapi itu? Jumlah apa tadi kata Brian? Jumlah A-nya kata dia. Kata Brian. Jumlah K-nya. Alfa. Oh, A. Iya, betul. Iya gitu. Betul kan? Jadi kalau bantal guling berapa tuh bantal guling? 1.000, Kak. 2.000. 2.000. Kalau 2.000. Kalau awan gelap mendung, apaan itu? Awan gelap mendung. Kenapa awan dijual? Iya, Tuhan aja kasih gratis, nggak fair itu. 2.000. 3.000. Kalau awan gelap mendung 3.000, Kak. Oh, 3.000. Kalau wacana berapa? Sarah, wacana 3.000. berapa, Sar? Ya, Brian udah paham nih, udah paham, udah pro. Itu A-nya ada berapa, Kak Sarah? Iya. Nih, waktunya cairkan suasana, berapa harganya? Nih, kalau saya harganya itu 1.000. Okta ya? Kalau Brian harganya gratis. Kalau Kak Hendra harganya karena pakai K jadi 2.000. Terus kalau Kak Duma? Kak Duma 2.000 juga. Tanpa K harganya 1.000.
Oke, Udah ya? terakhir Ya, nih buat terakhir. buat Sarah. Heeh. Kalau ini Sar, badai pasti berlalu. Berapa harganya? Susah tuh. Aduh, ditulis dulu, Sarah. Badai ya Sar, bukan bajai ya. Badai. Badai pasti berlalu. Berapa tuh, Sar? Tebak dulu Sar, nanti kalau kurang tepat kita kasih tahu. Mm-mm. Halo, Sarah. Sarah ngomong aja, Sarah, kalau nggak tahu. Takut kali. Berapa Kak Okta kalau hitungannya badai pasti? Badai pasti berlalu 4.000 ya? 4.000 ya. 4.000 kan? Ya A-nya kan, ada Brian 4 ya. setuju? Brian yang baru diangkat jadi juru taksir nih. Berapa harganya tuh badai pasti berlalu? 3.000. Oh, bisa meleset juga ya tadi. Udah ahli ternyata bisa meleset. Badai. Oh, 4.000. Iya, 4.000. 4.000. Aduh. Jadi kuncinya apa Kak Okta tadi permainan tadi ini? Kuncinya adalah menghitung jumlah huruf A-nya gitu. Jadi kan 1.000 itu kan nggak ada huruf A-nya, makanya harganya gratis. Tapi kalau gratis ada A1 jadi 1.000 gitu. Oke, yeay, kita udah main sekarang. Kita kembali ke liturgi ya. Oke, teman-teman, kita akan kembali menghadap Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Teman-teman dipersilakan untuk mengaku secara pribadi, lalu nanti saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak karena Engkau telah mengasihi kami. Namun terkadang kami juga tidak lepas dari kesalahan yang kami perbuat, yang kami tahu telah menyakiti hati Tuhan, baik sesama kami, orang tua kami. Tuhan tolong ampuni kami dan tolong kami agar kami dapat memperbarui hidup kami, sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagi nyanyian untuk menyambut firman. Judulnya adalah Selidikilah ya Allah, supaya Allah itu tahu bagaimana hati kita, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh mengampuni kesalahan orang lain. Mari kita nyanyikan Selidikilah ya Allah. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat.
Oke, dipersilakan kepada Kak Hendra. Ya, terima kasih Kak Okta. Teman-teman semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di siang hari ini. Kami kembali diberi kesempatan untuk berkumpul. Kami sebentar lagi akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan ini, sehingga melalui itu semua kami boleh semakin mengenal Tuhan dan mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita udah hampir setahun ya, mungkin udah, bukan hampir lagi, udah lebih ya, setahun nggak kebaktian onsite. Nah, karena itu saya mengundang teman-teman untuk mencari benda ini di rumahnya masing-masing ya. Ini bisa kelihatan nggak tuh? Apa ini? Silakan. Alkitab ya, Kak? Alkitab, Kak. Alkitab cetak. Kalau Alkitab yang elektronik, orang suka bilangnya Alkitab. Oke, nanti yang kalau udah dapat Alkitab cetaknya bisa raise hand ya. Oke, Bisa udah. raise hand atau bilang udah dapat. Oke, Kak Duma, siapa lagi nih? Brian sama Sarah udah dapat Alkitab cetaknya? Sekalian gerak-gerak badan dikit ya. Ngambil Alkitab. Oke, Bu Silvi juga sudah dapat. Iya. Kalau sudah semua, Kak Okta juga sudah dapat. Brian, Sarah sudah dapat Alkitab cetaknya? On the way kayaknya. Lagi dipesan ya, di percetakan ya? Udah, Pak. Udah, oke. Iya. Sip. Kalau udah dapat, tunggu Brian dulu sampai kita dapat konfirmasi. Sebentar aja. Sudah ya? Oke, Brian. Terima kasih. Nah, kalau udah dapat, saya mengajak kita untuk buka Alkitab dari Matius 18. Ya, Matius 18. Kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai ke 35. Untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan untuk kita semua ya. Teman-teman dipersilahkan membaca secara pribadi lewat Alkitabnya masing-masing. Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu
segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, teman-teman, sampai di situ pembacaan Alkitab kita ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama merenungkan bagian Alkitab yang kita baca tadi. Kalau menurut teman-teman, perumpamaan itu apa sih? Boleh silakan. Yang punya pandangan ya. Perumpamaan itu menurut saya, kalau sulit menjelaskan, nggak apa-apa pakai kata-kata sendiri, tidak harus pakai kata-kata yang baku juga. Contohnya, misalnya, bisa Kak? Boleh Kak, boleh. Nggak ada jawaban benar salah di sini. Semua pendapat bisa diterima. Silakan. Makasih Kak Duma yang tadi itu berarti menurut Kak Duma perumpamaan itu contohnya misalnya gitu ya. Iya. Oke. Ada yang lain? Nggak apa-apa, ini kita kayak kelas privat loh teman-teman. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Kalaupun waduh kayaknya saya salah nih, yang tahu cuman kita-kita aja, nggak apa-apa. Silakan. Dari Sarah atau Brian mungkin. Kalau tadi dikatakan perumpamaan kan kita mau sama-sama belajar nih ya. Nah kebetulan yang kita baca tadi itu sebuah perumpamaan. Menurut Sarah sama Brian, perumpamaan itu apa ya? Seperti. Kata lain dari seperti atau bak kalau nggak salah. Bak ya. Oke, seperti atau bak. Oke, terima kasih. Kalau Sarah, menurut Sarah, perumpamaan itu apa, Sar? Supaya kita kenal dulu, tahu dulu nih, oh perumpamaan itu ini. Gimana, Sarah? Menurutmu perumpamaan apa? Kayaknya Sarah malu-malu nih. Nggak apa-apa, Sar. Nanti kalau misalnya ini, mic-nya tiba-tiba udah bisa, ngomong aja ya. Kak, menurut saya perumpamaan itu ini. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau tadi menurut Kak Duma, menurut Brian, perumpamaan itu adalah seperti contohnya, misalnya, atau bak tadi ya, bak bagaikan gitu. Nah, berarti kalau ada sebuah cerita perumpamaan atau sebuah perumpamaan, maka tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu boleh nggak kita bilang bahwa tokoh-tokohnya itu sebetulnya bukan sebenarnya, tapi juga hanya mau dijadikan contoh aja gitu. Nah kalau begitu, sekali lagi nih menurut Brian sama Sarah atau teman-teman yang lain juga boleh. Ada tokoh siapa aja di dalam perumpamaan yang kita baca tadi?
Dan mereka itu menggambarkan siapa sebenarnya. Kalau tokoh-tokoh itu hanya dipakai contoh, gimana? Oh, Bu Silvi, silakan Bu. Raja. Ada raja. Iya, Raja ada menggambarkan siapa, raja Bu? yang menggambarkan Tuhan Allah. Tuhan Allah Menggambarkan ya. Bapa di surga. Bapak di sorga. Iya. Oke. Satu dulu ya, Bu. Nanti biar biar yang lain kebagian. Iya. Meskipun tokohnya lumayan banyak sini Iya, sebetulnya ya. betul. Yang lain, Kak Okta mungkin. Ada tokoh siapa lagi, Kak? Dan itu menggambarkan siapa sebenarnya tokohnya? Apa sih namanya? Hamba si raja itu. Hamba yang Menggambarkan kita ya, maksudnya manusia gitu ya. manusia. Oke. Nah, kalau boleh ini Kak Okta, boleh ada pertanyaan lanjutan. Hambanya di situ ada berapa ya? Ada satu kah? Lebih dari satu gitu? Lebih dari satu. Lebih dari satu ya, karena ada kata hamba-hambanya di situ. Hamba-hambanya ya. Salah satu dari hambanya itu adalah yang berutang 10.000 talenta tadi. Oke, makasih Kak Okta. Yang lain? Ada tokoh siapa lagi? Tadi raja sudah, hamba-hamba sudah. Jangan bilang ini ya, jangan bilang ada Yesus sama Petrus, bukan itu. Tuhan Yesus yang menceritakan perumpamaan dan Petrus yang diceritakan perumpamaan bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi jangan bilang ada tokohnya itu Kak Petrus. Silakan. Ada lagi? Tokoh yang lain? Algojo, ya. Algojo kalau menurut Brian menggambarkan siapa tuh, Brian? Nggak tahu. Siapa ya? Iya, agak membingungkan posisi Algojo ini ya. Oke. Ya, tapi Algojo sendiri teman-teman berarti adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan hukuman yang diperintahkan oleh dalam hal ini pengadilan atau raja atau kaisar gitu ya. Jadi sudah ditetapkan hukumannya oleh hakim juga bisa ya. Jadi sudah ditetapkan hukumannya, oke dia harus dihukum, katakanlah dihukum cambuk misalnya gitu. Nah itu dilaksanakan oleh Algojo. Makasih Brian. Satu lagi deh. Ada tokoh lagi nggak yang teman-teman temukan di dalam pembacaan tadi? Oke, kalau nggak ada, mari kita lihat ya satu persatu. Nah, saya menyiapkan sebuah video yang harapannya bisa membantu teman-teman melihat kalau hal seperti perumpamaan ini terjadi di situasi masa kini, kira-kira kayak apa dia gitu ya. Nah, oke. Saya share sebentar. Oke, silakan disaksikan. Yes, sir. Very well, sir. I'll send him right in. Mr. Kingley will see you now. Good morning, Mr. Kingley. Good morning, Clyde. Do you know why I've called you here today? Is it about my debt? Precisely, Clyde. I'm very sorry, but we simply cannot continue to give you more time to pay back your loan. You can't? No, we... Oke, saya jeda sebentar ya, teman-teman. Jadi ini seorang, kalau di sini dipakai sebuah perumpamaan orang yang berutang kepada sebuah bank,
ya, sebesar $2 juta. Nah, $2 juta boleh teman-teman kira-kira ya. Kalau tadi permainan kita ada siomay, ada bakso, ada celana, itu kira-kira kalau dibelikan celana dapat berapa potong itu? $2 juta. Nah, kemudian dikatakan oleh si pemilik banknya bahwa ini sudah nggak ada waktu lagi, harus dibayar sekarang. You can't. Johnson, just how much is the debt as of today? How much? Let me see. Take the 2, carry the 4, multiply by 6 years. Comes to exactly $2,495,000.65. Thank you, Johnson. So, Clyde, what do you have to say for yourself? Could you give me another 6 months? No, Clyde. 3 months? Sorry. 1? None, Clyde. You either pay the bank today, or I'm afraid it's off to prison, my friend. Oh, have mercy. I'm begging you. I'm so very sorry. Please work out. Johnson? Yes, sir. All right. Since you really don't seem to be able to pay, you don't have to pay the debt. Please just give me another... I don't have to pay? Thank you. Oke, jadi karena pemilik bank ini melihat bahwa orang ini juga nggak bisa melunasi utangnya, jadi dikatakan ya udah kamu nggak perlu bayar, gitu ya. Johnson? Yes, sir. Please escort Clyde to the door. You're wonderful. Thank you so... Johnson and Johnson. Yes, sir. I would like you to keep an eye on this fellow for a while, just to see how thankful he really is. Yes, sir. Taxi! Bartender, I'll have a large root beer float, if you don't mind. This is my lucky day. It is? Yep. You see, I owed the bank some money, and I just told them that I was not going to pay one single penny. When they saw that I meant business, they backed off and dropped the whole thing. That'll be the last time they ever try to mess with me. Okay. Hey, you there! Oh, hi, Clyde. Hi, Clyde? Is that all you have to say for yourself? Where's that $100 you owe me? Well, I really don't have it right now. My next paycheck is on Friday. Could I pay you then? What? I want my money now! Well, I don't have it right now. Listen here, buddy boy. Either you pay me right now, or I'm gonna call the cops. Hello, sir? Yes? Oh, really? Oh, dear. That's terrible. Bring him to me this instant. What is the meaning of this? I forgave you $2 million? And you turn around and are so harsh to someone who owes you so little? Well, I was going to forgive him. Enough. Johnson & Johnson, take this man away to where he will be tried and judged and placed in jail until he learns his lesson. Baik, teman-teman, itu tadi secuplik video ya. Jadi kalau kita lihat, akhirnya orang yang dibebaskan dari utangnya oleh bank itu sebesar $2 juta, dia kemudian pergi. Nah, terus dia pergi ke sebuah bar ya. Nah, di bar itu kemudian dia melihat atau bertemu dengan orang yang berutang $100 ya. Jadi perbandingannya adalah 2 juta hutangnya orang ini tadi, berbanding 100 hutangnya temannya ke dia ya. Jadi 2 juta banding 100 itu berarti
20.000 banding 1 ya, atau 1 banding 20.000. Jadi kecil sekali sebetulnya. Nah, tapi akhirnya dipaksa, dia bilang, kalau nggak mau bayar sekarang, nanti saya laporin polisi. Nah, kemudian anak buah dari pemilik bank yang disuruh mengawasi tadi, dia lapor ke bosnya tentang apa yang terjadi, kemudian disuruh dibawa ke pengadilan ya. Nah, seperti itu teman-teman yang kira-kira yang terjadi kepada hamba ini ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwa Tuhan ini punya banyak hamba ya. Jadi walaupun yang disorot atau yang difokuskan adalah hamba yang berhutang banyak ini, tapi sebetulnya dia juga memang itu harinya dia mengadakan perhitungan dengan semua hambanya ya, dengan hamba-hambanya. Jadi bukan dia aja gitu. Artinya semua hamba ini posisinya itu punya utang gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang di hutang yang dimiliki oleh si hamba yang kurang ajar ini tadi ya, itu sebetulnya banyak sekali. Tapi toh tuannya atau raja itu berkenan untuk membebaskan dia dari hutangnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ketika dia ketemu dengan temannya yang hutangnya itu sangat-sangat kecil. Jadi kalian udah baru habis di ini ya, ada beban 1 ton diangkat dari pundak kalian gitu. Terus kalian senang sekali. Begitu ada orang berhutang atau punya beban, misalnya ada beban 1 kilo, itu kalian nggak mau lepaskan gitu ya. Kalian tetap taruh, udah taruh, nanti kalau udah selesai urusan baru saya lepasin gitu. Nah, di sini teman-teman, kalau kita kembali ke perumpamaan tadi, perumpamaan ini seperti yang tadi Kak Okta ya, Kak Okta menyampaikan bahwa hamba-hamba itu menggambarkan kita manusia. Dan Bu Silvi tadi bilang bahwa raja itu menggambarkan Allah Bapa. Memang betul bahwa dalam perumpamaan ini mau dikatakan kita semua nih ya, semua manusia, saya, Kak Duma, Kak Okta, Bu Silvi, Brian, Sarah, Lisda itu adalah orang-orang yang berhutang, ya, hamba. Semuanya hamba dan semuanya berhutang. Berhutangnya itu gimana maksudnya? Berhutangnya adalah karena kita berdosa terhadap Allah ya. Semuanya pernah berdosa, baik itu kecil ataupun besar, semuanya pernah berdosa. Jadi kalau kita lihat perumpamaan itu tadi, hutang itu menggambarkan dosa kita ya teman-teman ya. Karena kalau kita dibebaskan dari hutang, berarti kan kita dikembalikan tuh statusnya ya. Karena hutang itu kan membuat kita miskin. Oke, hutang membuat kita miskin sehingga kita status sosial kita di masyarakat juga menjadi rendah gitu. Nah, tetapi dengan hutang kita dihapus, itu status sosial kita kembali. Oke, dia sudah tidak punya utang lagi. Dia bukan orang yang berutang lagi. Sama dengan kalau kita berdosa, maka hubungan kita sama Allah kan rusak ya. Rusak. Nah, tetapi ketika dosa kita dihapus, itu hubungan kita dan Allah kembali baik. Oke. Nah, untuk membantu kita semua melihat ya, sebetulnya berapa sih bagaimana perbandingannya hutang si hamba yang dihapuskan itu dengan hutang temannya. Nah, tadi kalau dilihat hutang hamba itu adalah sebesar 10.000 talenta ya. Di mana 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar teman-teman ya, kalau masih ingat di sekolah minggu. 1 talenta itu 6.000 dinar dan 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Nah, kalau kita pernah lihat bapak-bapak yang bekerja sebagai pekerja bangunan, itu kan mereka punya upah harian tuh ya. Anggaplah upah hariannya 150.000 sehari. Nah, 150.000 itu adalah kita anggap 1 dinar ya. Nah, 1 dinar
yang adalah 1 hari kerja itu, upah 1 hari kerja, kalau kita anggap itu 150.000, kemudian kita kali dengan 6.000. Nah, silakan teman-teman hitung sendiri ya nanti ya. Nah, 6.000 itu baru dapat 1 talenta, sementara orang ini hutangnya adalah 10.000 talenta. Oke, jadi 150.000 masih dikali 6.000, masih dikali 10.000. Sementara temennya itu hutangnya adalah 100 dinar ya. 100 dinar berarti 150.000, hanya dikali 100. Ya, kecil sekali kalau dibandingkan dengan hutang yang sudah dibebaskan tadi. Tapi toh ternyata si hamba yang tidak baik ini, ya hamba yang jahat ini dibilang tadi, malah toh tetap menagih hutangnya. Bahkan temennya sampai dilempar ke penjara sampai hutangnya itu dilunasi. Padahal dia tadi melakukan hal yang sama kepada raja dan raja melepaskan hutangnya yang jauh-jauh lebih besar. Nah, karena perumpamaan kita pada hari ini itu bicara tentang pengampunan, teman-teman. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama bahwa sebelum raja itu menyalahkan hamba yang tadi itu ya, dia kan sebetulnya sudah membebaskan hamba itu dari utang. Nah sama, kita pun sudah dibebaskan oleh Allah dari dosa kita. Ya, mau kecil, mau besar. Kalau saya boleh minta pendapat teman-teman lagi nih, Lisda yang mungkin baru join. Lisda, menurut Lisda, dosa apa sih yang nggak bisa diampuni, Lisda? Atau bukan nggak bisa lah, nggak pantas gitu diampuni itu apa? Halo, Lis. Lisda. Oke, bolehlah kita minta kepada teman-teman atau kakak-kakak yang lain. Menurut semuanya, dosa yang tidak layak atau nggak pantas buat diampuni itu apa? Satu contoh aja. Menduakan Tuhan, Kak. Ya, boleh enggak? Menduakan Tuhan ya. Oke. Oke, berarti Mendukakan Roh Kudus, Kak. mendukakan Roh Kudus ya. Oke. Boleh. Kalau yang lebih ini mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita lagi apa? Ada nggak? Berarti kalau teman-teman nggak ada yang berpendapat, saya anggap nih misalnya, oh membunuh itu bolehlah Kak diampuni Kak. Memperkosa bolehlah diampuni gitu. Silakan teman-teman. Menurut teman-teman dosa yang nggak layak diampuni itu apa? Satu contoh aja. Membunuh, Kak. Membunuh ya, oke. Iya. Nah, makasih Kak Okta, Kak Duma, dan Bu Silvi. Jadi begini teman-teman, kalau kita lihat perumpamaan tadi, kalau kita balik lagi ke perumpamaan tadi ya, raja itu punya hamba yang lebih dari satu. Makanya dikatakan dia akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, tapi gini, kalau tadi kita udah lihat nih ya, bahwa hutang dihapus itu sama dengan itu mengibaratkan, kalau perumpamaannya hutang dihapus itu mengibaratkan dosa yang diampuni, ya kan? Nah, dosa kita yang besar diampuni, lalu Tuhan itu marah kan? Marah karena kok hamba yang udah diampuni, dihapuskan hutangnya, ini kok malah menagih hutang yang kecil kepada temannya gitu. Nah, jadi kalau kita bawa ke perumpamaan kita lagi, kalau kita sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, kenapa kita belum bisa mengampuni orang lain, gitu kan ya? Seringkali kita juga bersikap seperti hamba yang kurang ajar ini, kita udah diampuni, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain, gitu. Nah, padahal posisinya itu semua hamba itu ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa semua hamba itu posisinya berutang. Mau utangnya gede, kecil, semuanya berutang. Jadi kita juga adalah orang yang berhutang ya atau berdosa gitu. Mau dosanya gede, kecil. Nah, seringkali ketika kita sulit mengampuni, kita mengatakan gini ya. Lah, dia kan ini Kak, udah menyakiti aku. Cie. Udah mungkin kalau kata Kak Okta tadi, udah membunuh gitu ya.
mungkin juga udah memperkosa dan yang lain-lain. Masa kayak gitu harus diampuni, Kak? Enak banget dia, gitu ya kan? Nah, itu yang kemudian sering kita katakan. Tetapi kita lihat lagi teman-teman, ada dua hal tadi. Pertama, kita sendiri, ya, dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktunya nanti Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan orang-orang itu. Ya, seperti tadi raja itu mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, Tuhan juga akan mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang berhutang atau dalam tanda kutip ya, berdosa gitu kepada dia. Ya si pembunuh itu tadi, si pemerkosa itu tadi dan seterusnya. Jadi itu Tuhan tidak membiarkan semua itu, teman-teman. Pada waktunya Tuhan akan mengadakan perhitungan. Nah, itu bagian Tuhan ya. Nah, bagian kita itu adalah kita harus mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah lebih dahulu diampuni. Nah, saya mau ngajak kita untuk lihat, mungkin Brian boleh tolong bacakan Matius 6 ayat 12 ya Brian ya. Atau kalau nggak Brian, Lisda, siapa yang ketemu duluan deh Matius 6 ayat 12. Bacain. Boleh Brian, silakan. Makasih ya. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, jadi ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, kalau kita begini ya teman-teman, menurut saya kalau orang berbuat salah sama saya, yang akan saya maafkan atau yang bisa saya maafkan itu dosa A, B, C, D lah gitu. Dosa E, F, G, H nggak bisa. Nah, kalau kita mengampuni orang lain seperti itu dengan pilih-pilih, nanti kalau kita berdoa kepada Tuhan ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Emang kita mau gitu, kalau dosa kita diampuni Tuhan, pilih-pilih. Oke lah, si ini yang ini aja diampuni dosanya, ini yang lainnya enggak gitu. Nah, padahal peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga ya. Jadi ada dosa yang kecil aja kita itu nggak bisa layak untuk menghadap Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau Tuhan pengampunannya pilih-pilih begitu ya? Repot kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, dari perumpamaan ini kita belajar bahwa yang pertama, kita adalah semuanya ini hamba. Ya, dalam hubungannya dengan Tuhan, saya, Sarah, Bu Silvi, Kak Okta, Brian, Kak Duma, Lisda, itu semuanya hamba. Yang kedua, kita semuanya berhutang. Artinya kita pernah berbuat dosa kepada Allah. Dan karena itu kita layak dihukum. Ya. Nah, tetapi kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka seperti raja tadi mengharapkan bahwa si hamba itu juga mengampuni temannya, maka kita juga diharapkan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati tadi ya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa tidak berarti enak banget hidupnya orang yang berbuat dosa. Enggak. Di perumpamaan tadi diceritakan bahwa raja itu mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi semua hamba-hambanya itu akan dipanggil dan diminta untuk mempertanggungjawabkan hutangnya, gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, orang-orang yang pernah menyakiti kita itu pun akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi urusan dia sendiri sama Tuhan. Tetapi panggilan kita, tugas kita sebagai orang yang sudah menerima pengampunan itu adalah supaya kita mengampuni orang lain. Nah, yang keempat, kalau kita sering berdoa Bapa kami ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, maka sebagaimana kita berharap bahwa Tuhan mengampuni seluruh kesalahan kita, kita pun harus berbuat seperti itu. Jadi mengampuni kesalahan orang lain tanpa pilih-pilih. Gitu ya teman-teman ya, dan kakak-kakak sekalian, nah, mari kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kami, oleh karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kami mengampuni kesalahan orang lain. Karena kami sadar bahwa dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan dengan pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, saya kembalikan ke Kak Okta ya. Kak Okta lagi terhanyut. Sudah. Dipersilakan kepada Marilah. Ya. Kepada Kak Silvi dipersilakan. Iya. Baik, marilah kita bangkit berdiri bersama umat Allah di seluruh dunia, baik masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingat pengakuan baptisan kita. Marilah kita mengikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Sekali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masih di mute Kak Okta? Iya. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita akan bawa berlandaskan dari 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita bawa persembahan kita dengan iringan lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Kepada Kak Duma dipersilakan.
Terima kasih Kak Okta. Baiklah, kakak-kakak dan teman-teman, kita mendoakan persembahan kita dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik buat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hari ini. Terima kasih juga atas firman yang dibawakan oleh Kak Hendra. Begitu juga kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya berkati persembahan yang telah kami persembahkan buat kerajaan-Mu. Begitu juga Bapa, tak lupa kami berdoa syafaat buat teman-teman remaja kami yang dalam masa studi, kiranya Engkau yang selalu melindungi, memberkati mereka dalam studi mereka. Apapun itu yang mereka hadapi, kiranya juga Engkau menyertai mereka. Itu juga dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Begitu juga Tuhan, Komisi Remaja yang ada di Pos Cilengsi, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Komisi Remaja kami dapat bertumbuh, terutama bertumbuh dalam iman, agar kami tetap dan remaja-remaja kami tetap semangat melayani walaupun menghadapi kendala, yaitu di mana kami sedang menghadapi COVID. Tetap semangat juga walaupun kami ibadah melalui Zoom. Itu juga Bapak, kami menyerahkan juga kesehatan masyarakat kami, masyarakat bangsa Indonesia, serta para medis yang terpapar COVID. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan dan memulihkan mereka yang lagi terpapar. Begitu juga proses vaksinasi yang diselenggarakan para pemimpin kami untuk kami sebagai warga Indonesia, kiranya Engkau yang memberikan kelancaran serta kesehatan bagi kami yang akan menerima vaksin, agar vaksinasi yang kami peroleh dapat berguna bagi tubuh kami. Itu juga Bapak, tak lupa kami juga berdoa buat pemerintah dan masyarakat agar bersatu menjalankan setiap kebijakan yang telah diprogram oleh para pemimpin kami, agar kami dapat berhikmat dari apa yang telah kami terima. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjut ke Okta. Oke teman-teman, ibadah kita akan berakhir, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Namun melalui firman tadi kita diingatkan untuk menjadi serupa seperti Yesus yang Dia mengampuni kita tanpa memandang apapun kesalahan kita. Dan kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka mari kita nyanyikan dari NKB 138. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan
kepada Kak Silvi untuk doa penutup dan berkat. Baik, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh hari ini melaksanakan ibadah remaja dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kondisi yang baik dengan internet yang stabil. Kami sangat bersyukur karena itu pasti adalah Tuhan yang bekerja. Dan kami sangat bersyukur boleh kami melayani pada hari ini di tengah-tengah wabah COVID yang makin mengganas. Kami diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah dalam pelayanan ini, mengambil pelayanan ini. Kami sangat bersyukur karena itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang selalu melindungi kami. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak remaja saat ini yang pasti mempunyai problem masing-masing yang cukup berat. Kami percaya Bapa, Engkau akan menolong mereka, Engkau akan melindungi mereka dan menuntun mereka, sehingga mereka boleh mencapai cita-citanya dan mencapai harapan-harapan mereka. Berkatilah orang tua mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka boleh sampai pada tujuan mereka. Tuhan, kami memohon berkat dari-Mu. Kiranya kasih dan setia dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.